melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, perbedaan lembaga keuangan mikro 1 ini dengan bank konvensional terletak di beberapa bagian saja. Salah satunya adalah transaksi di BPR pada umumnya terbatas pada rupiah saja kecuali diizinkan oleh OJK. Selain hal tersebut, BPR juga tidak bisa mengadakan penyertaan modal dan melakukan usaha perasuransian. BPR yang pertama adalah memajukan pembangunan desa dengan lebih cepat. Sebab bersamaan dengan akses layanan perbankan yang maju juga berkontribusi pada pengetahuan dan jangkauan keuangan yang semakin mudah. Yang kedua yaitu memberikan usaha mikroakses keuangan. Berkaitan dengan usaha mikro kecil yang berada di daerah terpencil, mereka akan sangat terbantu dengan kehadiran BPR lantaran akses keuangan dan permodalan yang diberikannya. Hal ini tentunya mendukung warga-warga setempat untuk lebih percaya diri dalam membuka usaha. Yang ketiga yaitu menyebarkan pengetahuan perbankan kepada masyarakat luas. Masih terdapat banyak warga di Indonesia yang belum memiliki rekening bank, walau fitur digitalisasi telah maju, sebab layanan bank baru terpusat pada wilayah-wilayah besar saja. Oleh karenanya, fungsi BPR adalah memperkenalkan cara kerja perbankan pada masyarakat umum di lokasi-lokasi di mana bank konvensional belum berdiri. Selanjutnya adalah tugas dari BPR. Apa saja sih tugas BPR ini? Walau tidak menyediakan jasa kompleks seperti giro, falas, dan asuransi, tawaran BPR cukup sederhana dan berguna bagi masyarakat terpencil. Nah, ada beberapa tugas maupun kegiatan usaha BPR. Yang pertama yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat dalam wujud simpanan berjangka tabungan maupun bentuk lainnya. Yang kedua adalah menaruh dana dari nasabah dalam bentuk sertifikat deposito berjangka maupun jenis tabungan lainnya. Ketiga yaitu kepada masyarakat yang membutuhkan, BPR dapat memberikan pinjaman dalam bentuk kredit. Dan yang terakhir adalah mengadakan pembiayaan untuk nasabah dengan prinsip bagi hasil selaras ketentuan dari pemerintah. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis bank perkreditan rakyat. Yang pertama, berdasarkan kepemilikannya. Yang kedua, berdasarkan pengelolaannya. Yang ketiga, berdasarkan jenisnya. Berdasarkan kepemilikannya, maka bank perkreditan rakyat terbagi menjadi dua. Yang pertama, bank perkreditan rakyat yang dimiliki oleh pemerintah. Umumnya pemerintah daerah tingkat 2. Dan bank perkreditan rakyat yang dimiliki oleh swasta. Yang kedua, berdasarkan pengelolaannya. Maka, bank perkreditan rakyat terbagi menjadi dua, yaitu bank perkreditan rakyat konvensional dan bank perkreditan rakyat syariah. Yang ketiga, berdasarkan jenisnya. Maka, bank perkreditan rakyat dapat digolongkan menjadi 3, di mana yang pertama ada Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Desa atau BKD, di mana lembaga keuangan ini beroperasi di wilayah pedesaan. Yang kedua ada Bank Perkreditan Rakyat bukan Bank Kredit Desa. Contohnya Lembaga Dana Kredit Pedesaan, Bank Pasar, Bank Karya Produksi Desa, dan Bank Pegawai. Yang ketiga, Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan. Di sini ada contoh Bank Perkreditan Rakyat, di mana yang pertama ada Lumbung Desa, yang kedua ada Bank Desa, yang ketiga ada Bank Pasar, yang keempat ada Badan Kredit Desa atau kelima ada Bank Pegawai, yang keenam ada Lumbung Pitih Nagari atau LPN, yang ketujuh ada Lembaga Perkreditan Desa. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Ray menjelaskan bahwa berkurangnya jumlah bank pasar ini terjadi seiring dengan fokus OJK memacu penguatan dan konsolidasi perbankan. Menurutnya, konsolidasi bertujuan membentuk ekosistem BPR yang kuat dan sustainable ke depannya di tengah ancaman ketidakpastian ekonomi global saat ini.
Kendati jumlahnya diperkirakan akan berkurang, namun Dian menilai bahwa kontribusi yang akan diberikan BPR justru akan mengalami penguatan. Hingga saat ini, Dian menjelaskan bahwa setidaknya terdapat 1.600 BPR yang tersebar di seluruh Indonesia.